Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Wulansari. Saya lahir di Kota Sorong. Dulu namanya Kabupaten Sorong, tapi sekarang tempat itu menjadi kota Kota Sorong. Saya lahir di tanggal 11 Desember tahun 1975. Kedua orang tua saya, bapak saya berasal dari Jawa Tengah, sedangkan ibu saya sendiri adalah campuran orang Portugis dan orang Timor, karena beliau bermarga da Silva. Kehidupan saya waktu kecil, saya hidup di kompleks perumahan Pemda Kabupaten Sorong. Waktu itu saya hidup di sebuah daerah yang berdekatan dengan asrama polisi dan asrama tentara. Kami hidup di daerah yang saat itu adalah merupakan perumahan campuran bagi TNI Polri dan juga bagi Pemda. Nah, kehidupan saya waktu itu sebagai anak-anak lebih banyak kami habiskan bermain sesudah pulang sekolah karena kedua orang tua saya bekerja. Bapak saya adalah seorang PNS di Kabupaten Sorong, sedangkan ibu saya adalah seorang perawat di rumah sakit. Di waktu kami lebih banyak sesudah pulang sekolah, kami bermain bersama teman-teman baik dari asrama polisi ataupun dari asrama tentara. Dan waktu kami habiskan bermain, kalau tidak di lapangan, kami bermain di pinggiran kali karena rumah saya dekat sekali dengan Kali Remu. Kemudian nilai-nilai yang saya bawa dari kedua orang tua saya, yang pertama adalah bahwa karena kedua orang tua saya itu berbeda agama, bapak saya seorang Muslim, ibu saya seorang Nasrani. Yang saya lihat sepanjang kehidupan mereka adalah nilai toleransi antara umat beragama itu sangat tinggi, saling menghormati antara satu dengan yang lain dalam menjalankan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kedua orang tua saya itu sangat menekankan pola hidup sederhana. Kita hidup seperti apa adanya kita, tanpa memandang siapa orang tua kita. Saat itu bapak saya berasal dari keluarga seorang guru dengan 12 orang anak. Ibu saya pun dari keluarga besar dengan 11 orang anak, yang kakek saya, opa saya itu hanya bekerja sebagai seorang pegawai, kemudian ibunya di rumah, demikian juga simbah saya. Jadi dengan keluarga besar itu kami diajarkan untuk selalu hidup menerima apa yang ada, saling hormat menghormati, dan selalu bisa saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Tentu kami kita pertahankan sampai sekarang. Dari 6 bersaudara yang tetap tinggal di Provinsi Papua Barat itu hanya tinggal 3 orang. Yang 3 kami berada di luar, tetapi jalinan komunikasi antara anak dan orang tua itu tetap terjaga hingga sekarang dengan baik. Saya pertama kali mengikuti sekolah itu sebagai anak cadangan di TK Pertiwi Kabupaten Sorong. Adalah sebuah TK yang difasilitasi oleh pemerintah untuk anak-anak pegawai yang bekerja. Jadi karena kedua orang tua saya bekerja, maka saya memulai pendidikan pertama kali di TK itu dengan dititipkan karena tidak ada yang menjaga saya di rumah. Ibu saya harus bekerja, bapak saya harus bekerja, tetapi itu membuat sehingga saya bersekolah
lebih cepat 1 tahun dibanding anak-anak pada umumnya. Saya masuk sekolah SD itu di umur 5 tahun kurang 3 bulan. Jadi belum genap 5 tahun saya sudah bersekolah SD. SD saya waktu itu adalah di SD YPK 5 Remu Sorong. Mengapa saya bersekolah di situ? Karena sekolah itulah yang menerima saya, sebab umur saya belum genap 5 tahun. Nah, kemudian sesudah itu saya lanjut di SMP. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Sorong. Posisinya adalah di Kampung Baru. Dan saya bersekolah lanjut ke sekolah menengah atas itu di sekolah SMA Agustinus Sorong. Dia berada di Remu. Kebetulan posisi sekolah itu dengan rumah saya tidak jauh. Karena saya anak perempuan, jadi ibu dan bapak saya menyarankan saya sekolah di situ, sehingga waktu ke sekolah saya tidak harus hanya berjalan kaki sekitar 10 menit dari rumah, saya sudah sampai di sekolah itu. Sesudah itu saya lulus di SMA Agustinus tahun 1993. Saya sempat melanjutkan kuliah pertama saya di UGM di tahun 1993, dan di situ saya tidak menyelesaikan sekolah sepenuhnya karena saya dipanggil pulang oleh orang tua saya di tahun 2001 karena bapak saya, beliau memanggil saya pulang ke Sorong. Nah, di Sorong saya kemudian menyelesaikan semua studi saya. Karena saya pulang dari UGM itu posisinya adalah saya sudah sampai di pembuatan skripsi. Saya melanjutkan kembali di sekolah menyelesaikan skripsi saya di Universitas Muhammadiyah Sorong. Saya melanjutkan di tahun 2008. Saya sempat berhenti karena saya tidak mau lagi melanjutkan sekolah. Karena atas dorongan ibu saya, dia sampaikan tinggal sedikit lagi, nanggung, selesaikan saja skripsimu di sini kalau memang bisa. Akhirnya saya menyelesaikan skripsi di tahun 2009. Sesudah saya lulus S1 saya, sarjana teknik sipil, yang saya selesaikan di 2010. Saya melanjutkan kuliah S2 saya di Makassar. Di 2011 saya melanjutkan S2 saya di Sekolah Magister Manajemen di STIE YPUP Makassar selama 1 tahun 8 bulan. Nah, di sana saya bisa menyelesaikan S2 saya tepat waktu bersama rekan-rekan saya, dan saya sangat berbangga karena untuk menyelesaikan program S2 saya tidak lagi bergantung kepada kedua orang tua saya. Saya bekerja dan saya menyelesaikan program magister saya dengan biaya sendiri sambil bekerja. Itu pertama kali saya merasa bangga bahwa dengan bekerja saya bisa menyelesaikan sekolah saya. Untuk organisasi dari kecil, dari selama bersekolah SD, SMP, SMA, saya selalu terlibat dalam organisasi OSIS sekolah, baik sebagai ketua seksi. Kalau di SMP dan SMA saya lebih kepada Palang Merah Remaja yang saya ikuti sampai tingkat SMA. Kalau di kampus saya lebih banyak terlibat bersama teman-teman di tim asistensi untuk beberapa mata kuliah, yaitu mata kuliah mekanika fluida, kemudian mata kuliah teknik geodesi. Jadi
lebih banyak saya mengambil aktivitas saya waktu di mahasiswa adalah terlibat di dalam mata kuliah yang saya senangi. Nah, kemudian untuk sebelum menjadi komisioner KPU di tahun 2009-2010 saya menjadi staf di Bawaslu Kabupaten Sorong. Itu pertama kali saya terjun di dunia ilmu sebagai penyelenggara pemilu, sebagai staf di Bawaslu. Waktu itu masih Panwas Kabupaten Sorong. Selama 1 tahun saya menjadi staf di sana, banyak hal yang saya pelajari. Dan di tahun 2010 saya mengikuti seleksi menjadi Bawaslu di Kabupaten Tambrau. Kabupaten Tambrau adalah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sorong. Salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sorong yaitu Kabupaten Tambrau. Di 2010 saya menjadi komisioner Bawaslu Kabupaten Tambrau untuk Pilkada Kabupaten Tambrau yang pertama, yang berlangsung cukup lama dari 2010 sampai 2012 pertengahan. 1 tahun 8 bulan pilkada di Kabupaten Tambrau itu dipersiapkan untuk bupati pertama. Disitulah saya betul-betul terjun sebagai penyelenggara pemilu di sebuah daerah pemekaran, daerah perintisan dengan medan yang sungguh luar biasa. Bekerja di KPU pertama kali saya lakukan di tahun 2014, yaitu sebagai komisioner di KPU Kabupaten Tambrau. Di tahun 2014 itulah saya bergabung bersama skuad Komisi Pemilihan Umum. Jadi saya berpindah dari Bawaslu Panwas Kabupaten Tambrau menjadi seorang komisioner di KPU Kabupaten Tambrau di tahun 2014. Saya pertama kali menjadi komisioner KPU Provinsi Papua Barat yaitu di bulan September tahun 2023 sebagai proses pergantian antara waktu komisioner sebelumnya. Kemudian saya sangat senang bergabung dengan skuad KPU Provinsi Papua Barat karena KPU Provinsi Papua Barat di dalam kami bekerja, kami di-backup dengan secara baik oleh teman-teman dari sekretariat, Bapak Sekretaris, Kasubag, Kabag, bahkan seluruh staf sangat kooperatif dan kita dapat bekerja sama dengan baik. Demikian juga rekan-rekan komisioner yang lain, Pak Ketua, Pak Paskali Semunya, Pak Halim, Abang Muin. Saya sangat senang bergabung dengan skuad ini karena merupakan rekan-rekan kerja yang sangat profesional dan sangat mengerti bekerja di bidangnya masing-masing. Dan bekerja bersama teman-teman komisioner ataupun teman-teman sekretariat sangat membuat ekspektasi saya sangat lebih terhadap KPU Provinsi Papua Barat. Dengan beban kerja, waktu kerja yang sangat padat, ditambah luas wilayah dan tantangan yang begitu banyak di dalam masing-masing kabupaten yang harus kami bawahi, yaitu 7 kabupaten yang tersebar di Provinsi Papua Barat, di mana 2 kabupaten kami, yaitu Fakfak dan Kaimana, adalah kabupaten terjauh di Provinsi Papua Barat. Kemudian Kabupaten Pegunungan Arfak dengan medannya yang cukup ekstrim, ditambah dengan kami harus berada lagi 1 kabupaten di Kabupaten Teluk Wondama yang membutuhkan waktu tempuh dengan laut, di mana medan ombak
yang cukup tinggi, itu membuat tim kerja yang ada di KPU Provinsi Papua Barat itu menjadi suatu tim kerja yang sangat mumpuni dan menguasai bidangnya di masing-masing divisi. Pengalaman buruk saya di KPU Provinsi Papua Barat saya pikir tidak ada. Saya sangat menikmati berada sebagai komisioner KPU Provinsi Papua Barat, di mana kalau salah paham miskomunikasi antara kami dengan teman-teman sekretariat itu mungkin ada, tetapi itu bukan sesuatu hal pengalaman buruk. Itu malah membuat saya menjadi orang yang lebih lagi bisa berkembang di dalam sebuah lingkungan pekerjaan yang baru, yang harus membawahi kabupaten yang ada. Untuk apa yang saya lakukan selama bertugas sebagai penyelenggara pemilu, sudah berapa kali pemilu saya lewati. Ketika saya berada di Bawaslu Kabupaten Sorong, saya melewati satu momen pemilu, yaitu pemilihan umum legislatif di tahun 2009. Kemudian waktu saya berada di Tambrau, saya melewati beberapa proses pemilu, yaitu pemilu legislatif di 2014, kemudian pilkada Kabupaten Tambrau di 2012, dan kemudian dia berlanjut di 2017, kemudian pilkada untuk pemilihan Gubernur Provinsi Papua Barat di 2017 pula kami lewati. Jadi itu membuat kami bisa melihat bahwa penyelenggara pemilu baik dari tahun 2009, 2010, 2014, 2017, itu adalah mereka berkembang sesuai dengan regulasi yang ada. Semakin hari semakin bisa melayani pemilih, semakin hari semakin bisa berkontribusi di dalam melakukan sebuah penyelenggara pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar dari kepemiluan itu sendiri. Sebagai seorang ibu yang memiliki 4 orang anak dan kesemuanya laki-laki, dengan pekerjaan sebagai seorang komisioner KPU baik di kabupaten ataupun di provinsi, saya sangat merasa support dari keluarga, suami, dan anak-anak. Yang pertama, ketika saya berada di Kabupaten Tambrau, saya harus terpisah jauh dengan suami dan anak-anak yang berada di Kabupaten Sorong. Dalam seminggu, saya harus berada di tempat kerja selama 5 bahkan 6 hari. Saya hanya punya waktu 1 hari, itu pun kalau kami bisa turun berkumpul dengan keluarga. Tetapi peran yang harus saya jalankan tetap bisa saya jalankan, dan kekurangan saya ketika saya tidak bisa hadir sebagai seorang ibu berada di antara keluarga dan anak-anak, itu bisa dimaklumi dan dimengerti oleh suami juga anak-anak. Itu merupakan satu support tersendiri bagi saya untuk menjalankan tugas kepemiluan sebagai penyelenggara pemilu. Ketika keluarga bisa berada di belakang kami, ketika keluarga bisa mensupport kami di dalam pekerjaan kami, dan bisa mengerti setiap kesibukan yang harus kami jalankan dan harus kami sebagai tanggung jawab kami sebagai seorang komisioner. Ketika berada di komisioner KPU Provinsi Papua Barat pun demikian. Saya merasa support dari keluarga itu sangat-sangat saya rasakan. Bahkan ketika harus pergi meninggalkan keluarga dan untuk menjalankan tugas, meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Seorang anak saya masih kecil ketika saya harus bekerja dari bayi, baik di kabupaten dan harus saya lakukan kembali sebagai komisioner KPU kabupaten. Saya sangat merasakan
bahwa tanpa keluarga, tanpa support daripada keluarga, kita tidak akan bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Peran kita sebagai seorang ibu mungkin tidak bisa kita jalankan sepenuhnya. Hanya kami dapat lakukan melalui telepon ataupun dapat kami lakukan ketika kami bisa ada di tengah keluarga. Tetapi itu tidak membuat keluarga kami memandang sebelah mata kami. Tetapi itu menjadi sebuah kebanggaan bagi keluarga bahwa kami bisa membagi waktu. Berada sebagai seorang ibu ketika kami ada di dalam keluarga dan tetap bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang komisioner KPU Provinsi Papua Barat ketika saya harus bekerja dan menjalankan itu. Dan itu di-support dan itu sangat-sangat dimengerti dan juga dimaklumi oleh suami dan anak-anak di dalam rumah tangga kami. 7 hari lagi kami komisioner periode tahun 2020-2025 akan memasuki akhir masa jabatan. Kesan saya, ya sekian tahun, hampir 2 tahun saya bersama-sama dengan tim sekretariat ataupun skuad KPU Provinsi Papua Barat. Saya sangat-sangat merasakan bertumbuh dan berkembang di dalam KPU Provinsi Papua Barat, dan nilai kekeluargaan yang ada di dalam komisioner ataupun bersama sekretariat di KPU Provinsi Papua Barat sudah sangat melekat dan terjalin di dalam hati saya. Harapan saya ketika memasuki sesudah masa AMJ ini adalah bahwa kedepannya KPU Provinsi Papua Barat akan lebih berkembang, lebih maju di dalam tugas dan pelayanannya kepada masyarakat, dapat lebih menjadi KPU yang mandiri, kalau boleh bisa naik grade menjadi kelas tipe B ya, sehingga teman-teman yang ada di sini dapat semaksimal mungkin mengembangkan daripada mereka punya skill dan kemampuan berkembang semakin hari semakin lebih baik. Pesan saya kepada seluruh staf, para kabak, kasubag, dan seluruh staf yang ada, terima kasih untuk 2 tahun kebersamaan yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk semua warna yang ada, yang sudah diciptakan, yang kita sudah jalani bersama. Itu membuat saya secara pribadi semakin tumbuh dan berkembang, baik dalam ilmu, baik di dalam secara pribadi berhubungan sosial. Saya sangat-sangat berterima kasih untuk itu. Saya harapkan di bawah kepemimpinan komisioner yang baru masa jabatan 2025-2030 nanti, KPU Provinsi Papua Barat akan lebih berkembang, akan lebih maju, akan lebih bisa menjadi penyelenggara pemilu yang luar biasa. Dengan moto KPU melayani, dengan moto kerja baik Tuhan sayang, semoga semua itu akan menjadi KPU Provinsi Papua Barat lebih jaya di tahun-tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Oke, clear? Terima kasih. Yang terlintas pertama kali ini adalah rekan kerja merangkap teman bertengkar. Karena Bawaslu satu sisi mereka adalah pengawas sebagai partner penyelenggara pemilu. Tetapi di satu sisi juga kami di KPU, kami harus bertahan untuk semua regulasi dan kebijakan pimpinan yang sudah diberikan kepada kami. Saya sangat berharap kinerja
daripada KPU Provinsi Papua Barat ke depannya semakin bisa kita bersinergi, semakin bisa kita bekerja sama dengan teman-teman di Badan Pengawas Pemilihan Umum, sehingga penyelenggara pemilihan umum itu aman. Tidak perlu ada penyelenggara lagi yang masuk dalam proses sengketa atau putusan-putusan yang harus disengketakan, ataupun teman-teman yang harus berurusan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP, saya sangat berharap di waktu-waktu yang akan datang tidak ada komisioner KPU, baik itu di provinsi ataupun di kabupaten seprovinsi Papua Barat, yang harus berada sebagai teradu di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Semoga teman-teman ke depan bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dan selalu ingat bahwa sebagai seorang komisioner KPU provinsi ataupun KPU kabupaten itu melekat pada kita selama kita bertugas 1x24 jam, dan tetap bisa menjaga etika sebagai penyelenggara pemilu, baik sebagai penyelenggara pemilu ataupun etika ketika kita hidup sebagai warga negara dan sebagai keluarga di tempat di mana kita berada. Semoga Dewan Kehormatan Pemilu semakin jaya di tahun-tahun yang akan datang.